Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi dalam latihan melatih logika programming kita di PHP ya. Sebenarnya sih kita sebenarnya sih ini bukan hanya untuk PHP aja sih. Ini logiknya juga bisa untuk programming lain ya, kayak JavaScript, Python, atau misalnya apa lagi ya, atau yang sejenisnya ya, Flutter ya. Jadi intinya kalau perhitungan matematisnya ya gitu ya teman-teman, kayak C plus, C pagar gitu ya. Ya logiknya kalau diimplementasikan ke programming lain ya bakalan gak jauh beda, cuma cara nulisnya itu yang beda gitu ya. Nah baik teman-teman, jadi kita selanjutnya akan membuat looping berbentuk huruf B ya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita membuat logic gitu ya, dimana kita mencetak membuat bentuk huruf A dengan looping for ya. Nah ini juga sama gitu ya, row-nya juga sama, kita gunakan jumlah bidang atau jumlah angka yang sama, yaitu S-row lebih kecil dari 7 dan S-kolom lebih kecil atau sama dengan 7. Nanti sebenarnya saya ada punya cara yang mudah ya teman-teman. Nah, saya sudah buatkan di sini. Kalau S-row lebih kecil dari 7 itu bakalan menghasilkan baris angka seperti berikut ya. Kalau dicetak di dalam looping kedua gitu ya teman-teman. Jadi kan ada, kalau misalnya sebenarnya loopingnya satu kali ya, cuma kalau ada perulangannya ditambah lagi for di dalam itu akan menghasilkan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah jadi kalau S-row kurang dari 7, kalau di looping di bagian kedua ini bakal seperti ini. Jadi akan ada 8 baris dan ke bawahnya ada sekitar 6 ya, 6 kolom atau 6 baris gitu ya. Ke sampingnya 8, ini juga 8 gitu ya teman-teman. Nah baik teman-teman, kita langsung saja. Di sini kita akan mencetak mencetak huruf A, alfabet A ya, dengan membentuk huruf A dengan looping for ya, dimana nanti hurufnya itu bentuknya bintang-bintang seperti sebelumnya ya. Jadi teman-teman, baik langsung saja kita buat logiknya dari ini saja ya. Nah pertama, logik apa yang kira-kira cocok untuk membuat huruf B menggunakan perulangan for ya. Nah oke, kita coba saja ya. Jadi B itu dari sini, nanti mungkin kemudian ke sini, dari sini, atau bisa dari sini. Nah, berarti kalau dari sini S kolom sama dengan 0, atau misalnya kalau dari sini S kolom sama dengan 1. Kemudian nanti akan ada baris melintang ke sini, B di tengah juga B seperti ini. Oke. Nah, nanti kan sebenarnya kita bermainnya adalah dua angka gitu ya, atau dua tabel ya. Karena itu saya sebutnya seperti itu karena memang di sini nanti ada variabel S-row dan S-kolom yang sama-sama menghasilkan angka-angka yang nantinya bisa kita tambahkan di dalam logika gitu ya teman-teman. Baik, berarti saya akan coba penuhi di sini if S-kolom sama dengan 1. Ini harus dihilangkan, ini masih error. Oke. S kolom sama dengan ini, sama dengannya bentar. Ini selalu error ya teman-teman. Bentar. Sudah disable sih. Oke, bentar ya teman-teman. Ini jadi ada. Oke. S kolom sama dengan perci 1 gitu ya, kita cetak echo S kolom.
Kenapa nggak S-row? Ya bisa aja S-row, nanti logiknya itu beda lagi. Bisa saja deh nanti kalau misalnya teman-teman mau mencetak ke sini dari S-row ya bisa aja gitu. Misalnya S-row lebih besar dari, kita kan mau garis ke vertikal ya. Ya, vertikal. Dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu ya. Kalau kita pakai logik ini kita agak akan sedikit lebih nggak ini ya, maksudnya agak repot. Kalau 0 lebih besar, misalnya kita buat logik S-row sama dengan apa ya di sini yang enaknya, S-row lebih besar dari 0 atau S-row ini kan jadi gak enak. Jadi yang paling masuk akal gitu, yang make sense gitu ya, kita buat logiknya dari S kolom, karena kita akan mau buat garis vertikal untuk B-nya dari sini. Nah, oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kenapa saya nggak ngambil ini? Karena ini logiknya ya memang ke bawah, kita mau ngambilnya ke bawah. Dan kebetulan ini yang paling gampang kalau ke bawah di sini berarti S kolom sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti saya tandai merah seperti ini, S kolom sama dengan 1. Nah, selanjutnya saya butuh garis yang melintang ke sini, di atas, di bawah, dan di tengah. Kira-kira logik apa yang enak gitu untuk dipanggil. Bisa saja saya pakai S kolom lagi ya teman-teman. Misalnya or S kolom lebih besar dari 1. Kita kan mau di tengah ya, jadi yang paling masuk akal paling di sini ya. Kalau misalnya S kolom, misalnya saya mau di tengah di sini ya, S kolom lebih besar dari 1 atau kurang dari 5. Ini akan mencetak semuanya di sini. Nah, yang paling masuk akal kita mau bikin garis horizontalnya, nanti berarti dari sini S-row sama dengan 0, S-row sama dengan 3, dan S-row sama dengan 6. Oke. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya di sini S kolom, kemudian kita tambahkan S row, or misalnya di sini S row sama dengan 0, kemudian or S row sama dengan 3, dan or S row sama dengan 6. Kita lihat ya teman-teman. Oke. Atau kita cetak S row-nya di sini, kita lihat hasilnya S row. Nah, 00, 33, 66. Oke. Tadi kalau misalnya ini kan sesuai dengan barisnya aja ya teman-teman. Kita lihat, kita ulangi lagi. Kita lihat di sini ya. Berarti dia kalau 00 di sini berarti akan kalau dicetak S kolomnya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian sama juga di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari sini. Sesuai dengan urutan ini saja ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini kan sudah menghasilkan seperti ini ya bentuknya. Nah, sekarang kita mau misalnya mengambil yang bagian apa ya, mungkin sorry kita agak bingung nih. Bentar. Nah, berarti 00 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mungkin kita coba logik, kita kan mau ngambil dari sini, berarti nantinya hurufnya mau berbentuk seperti ini, kemudian seperti ini ya teman-teman. Ininya nggak sampai 4, bener ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ya membentuk huruf B aja, gimana ya teman-teman. Cuma nanti yang ini kita buang. Oke, bener. Kita coba ini ya teman-teman. Jadi oke, saya ulangi lagi. S kolom sama dengan 1 berarti kita akses logik yang ini. S kolom sama dengan 1 dulu logiknya di sini. S kolom sama dengan 1. Kemudian S row sama dengan 0, S row sama dengan, atau S row sama dengan 3, S row sama dengan 6, maka akan menghasilkan kita kasih coba bintang. Jadi kita bermain dua variabel atau bermain dua kaki agar
dua-duanya bisa gampang kita penuhi di dalam looping. Nah, ini akan membentuk huruf E ya teman-teman. Nah, kita juga butuh di sini misalnya kita coba ini ya. Nah, jadi secara ini sekarang kita sudah menghasilkan loopingnya seperti ini ya. Kalau di kolom S kolomnya seperti ini. Nah, kemudian dari 3 berarti 0 1 2 3 0 1 2 3 di sini. Oke. Nah, kurang lebih ini hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau kita tidak akan mencetak sampai 7 ya di sini karena terlalu kepanjangan. Bisa saja ya, bisa saja kalau mau panjang, tapi kita kan mau nggak akan panjang. Berarti di sini kita tambah lagi misalnya kalau mau kita kurung seperti ini. Kemudian kita kan mau membandingkan ini S kolom ini, kemudian di sini misalnya N atau OR ya, OR atau S kolom lebih besar atau bisa lebih besar dari 1 N S kolom kurang dari 5. Nah, ini maksudnya adalah kondisi ini. Kenapa saya pakai N? Jadi saya ingin memenuhi kondisi 2, 3 dan 4 ya. Jadi oke, kita lihat ya di sini. Jadi kan di sini saya mau seperti ini kan bentuknya ya. Jadi nanti ini itu yang akan dipenuhinya itu adalah lebih besar dari 0 adalah 2, 3, 4, lebih besar dari 0 adalah 2, 3, 4 ya. Jadi ini dibuang nantinya 5, 6, 7 kita buang. Ini kita garis kuning, atau mungkin ini kita garis kuning. Sorry. Kita coba masih background. Kita kasih background ini background mana sih ya? Udahlah. Ini nih. Nah, ini nanti kita akan buang ya. Nah, yang ini. Jadi kira-kira logiknya apa? Nah, di sini saya coba pakai OR. Jadi kalau misalnya kondisi ini udah terpenuhi, kita coba pakai OR ya, teman-teman. Jadi supaya kebuang tuh yang itu. Kita coba pakai OR. Nah, jadi kalau yang ini OR S kolom lebih besar, N S kolom lebih kecil, itu ini dua-duanya harus terpenuhi ya kalau pakai N. Kalau misalnya saya pakai OR, ini malah mencetak 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang S kolom itu mencetak 4, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Maka untuk memenuhi 2, 3, 4, maka saya harus membuat dua kondisi yang di tengahi atau di handle menggunakan operasi N atau logika N gitu ya, teman-teman. Kita coba lihat ya apakah ininya kondisinya terpenuhi. Oke, malah error. Oke, di sini mungkin ininya kurang tutupnya. Oke, kita reload. Nah, ini tidak terpenuhi ya, malah di sini ya. Tuh, malah di sini. Jadi mungkin ini harus N. Kita coba N. Oke, terpenuhi ya, teman-teman. Kenapa saya bilang terpenuhi? Jadi, nah sekarang saya jelaskan lagi ya. Ini hapus dulu ya supaya apa sih? Supaya enak gitu ya ngejelasin. Nah, oke. Atau kita pakai angka. Jadi kondisinya tadi kan di sini ya, hasilnya di sini ya. Di sini. Nah, ke sini. Ke sini, teman-teman. Ini ke sini. Nah, tadi kalau pakai N berarti ketika kondisi ini terpenuhi kan, tadi kan kondisinya adalah S kolom sama dengan 1, S row sama dengan 3, dan seterusnya. Ini adalah menghasilkan kondisi seperti ini. Nah, kalau saya tambahkan operator N berarti saya mengikuti kondisi sebelumnya gitu ya. Kalau S row pakai OR itu dia akan berdiri masing-masing gitu ya. Jadi true. Kalau OR itu kalau salah satunya false atau true itu akan hasilnya true, atau
Tetapi kalau dua-duanya false itu akan menghasilkan nilai true kan. Kalau apa? Kalau logika ini ya, logika true false menggunakan operator logika operator logika di programming gitu ya, seperti itu. Jadi ini kan kita mau kondisi itu sudah terpenuhi ya, sehingga kita menghasilkan bentuk seperti ini, atau dalam bilangannya itu adalah seperti ini ya. Di S row hasilnya 00, ini seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, sekarang kita tidak menggunakan kondisi S row, tapi langsung kita coba menggunakan kondisi yang bagian S kolom, yaitu yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi bermain dua tabel ya, katakanlah seperti itu ya. Jadi maka kalau saya tambahkan N, si N ini yang ada di sini itu bakal mengikuti yang ini gitu ya. Mengikuti yang ini. Yang ini itu artinya yang ini, atau dalam S kolom itu berarti yang ini, baris yang ini. Nah, baris yang ini adalah, misalnya saya ingin memenuhi kondisi adalah S kolom lebih besar dari 1 dan S kolom lebih kecil dari 5, maka akan menghasilkan yang ini. Sehingga kalau saya tulis seperti ini, S kolom lebih besar dari 1, N S kolom lebih besar dari lebih kecil dari 5 gitu ya, teman-teman. Maka hasilnya adalah seperti ini. Warning, sorry. Sorry, itu bukan ya S kolom, sorry. Oke. N S kolom lebih besar. Sorry. Bentar nih, Anda kayaknya S kolom. Oh, ini sorry. Variabelnya salah ya, teman-teman. Kita reload. Nah, dia akan menghilangkan 0 dan 1 ya, 0 dan 1 kalau nggak salah. Kita coba cek ya. S kolom. Dia akan mencetak 234. Oke, kalau satunya itu sebentar ya. Benar. Jadi 0567 itu hilang. 0567 itu hilang. Karena S kolom lebih besar dari 1 dan S kolom lebih kecil dari 5. Nah, sekarang kita kan mau nambahin di sini nih. Nah, sekarang bentuknya adalah seperti ini. Kita buka tabelnya di sini. Baik di sini atau di sini akan menghasilkan bentuk yang sama sesuai dengan urutan atau jajaran yang setelah saya buat di sini ya, teman-teman. Jadi sekarang adalah yang bagian ini itu hilang ya. Yang bagian ini itu hilang, yang bagian ini itu hilang. Oke, sorry. Yang bagian ini itu hilang, dan yang bagian ini itu hilang. Nah, kita tambahkan lagi. Ribet ya, teman-teman, belajar logika. Karena dengan logika itu kita bisa mengenyampingkan perasaan kita ya, teman-teman. Soalnya kalau programmer pakai perasaan itu bisa hancur gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita fokus kembali ke logik kita ya, teman-teman. Jadi yang ini tuh hilang, yang ini tuh hilang, yang ini itu hilang. Jadi seandainya kita coba lagi, misalnya pakai apa ya? Misalnya di sini pakai logik apa ya kira-kira di sini ya, teman-teman. Kemudian di sini misalnya kita di sini ya. Ini tadi kan logik pertama ini. Nah, ini logik pertama ya, teman-teman. Ini logik ini adalah akan menghasilkan, nah, logik ini akan menghasilkan bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya logiknya adalah bagaimana ini kita tandai merah dulu ya, teman-teman. Nah, ini hilang. Nah, ini sorry ini hilang juga. Ini hilang ya. Oke, sama juga yang di atas. Jadi ini akan menghasilkan bentuk seperti ini, cuma kita tandai aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Sampai sini, sorry. Nah, oke. Nah, lebih jelas ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau supaya
baris di sini itu kita kan mau membentuk huruf B ya. Jadi di sini nanti, nah saya mau menghilangkan bagian yang ini. Kalau di kolom itu nomor tabelnya ya, katakanlah seperti itu. Kita mau hilangkan bagian ini, kemudian juga menghilangkan, kalau yang lainnya kita tinggal hilangkan kayaknya sih. Nah, yang bagian atas juga dihilangkan, yang bagian atas juga dihilangkan. Jadi yang akan dicetak itu yang bagian ini 4444 ya. Kira-kira logiknya seperti apa? Mungkin bisa saja S kolom sama dengan 5 ya. Ya nggak sih? Bisa saja, bentar. Ini kan sebenarnya 567 lebih kecil dari 5 ya teman-teman. Bentar dulu ya, saya agak masih bingung nih. Kita cetak row dulu, S row lebih kecil dari 5 ya 4 ya teman-teman. Berarti ini 4 tercetak ya teman-teman. Jadi logik kita ini ya, bentuk huruf E merah seperti ini. Sekarang nah kita mau menghilangkan, kita mau coba apa ya? Kita kan mau coba huruf B-nya ya teman-teman. Nah, berarti mungkin kita di sini ya, coba or S kolom misalnya sama dengan 4 mungkin ya teman-teman. Oke, kita coba. Enggak ya. S kolom sama dengan 4 itu jadi sebenarnya kita harus mengikuti logika yang sebelumnya ya. Mungkin kita n S kolom sama dengan 4. Oh, malah makin kacau. S kolom sama dengan 4 ya. Jadi S kolom sama dengan 4 mungkin malah nyetak yang ini ya, nyetak sama yang ini ya. Kita coba kita lihat dulu ya teman-teman. Ini saya masih agak oke. Jadi S kolom sama dengan 1 tadi, ini or S row, ini yang S row yang ini yang atas juga sama ya teman-teman. S row sama dengan 6 berarti dia mencetak yang bagian 6 yang bawah atau yang ini, sehingga menghasilkan kalau di kolomnya itu 1 2 3 4 ya teman-teman, karena di sini S kolom lebih besar dari 1 atau S kolom kurang dari 5 ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau mencetak apa sih namanya? Mungkin di sini ya, supaya terlihat jadi huruf B, mungkin kita coba cetaknya di sini ya. Berarti di sini ya. Nah, di sini. Oke. Kira-kira mirip B gak? Kayaknya mirip ya teman-teman, karena sebenarnya kan ini kotak-kotak ya, atau nanti bintang ya. Jadi mungkin nantinya bakalan terlihat melengkung. Berarti di sini mungkin logiknya S kolom sama dengan 5 ya. S kolom sama dengan 5 atau or ya. Kita or kayaknya. Jadi kita nggak bergantung pada kolom sebelum. Kalau kita pakai N berarti kita akan ini bergantung ke sini ya, dan ini ke sini. Jadi S kolom kalau lebih besar dari 1 berarti S kolom sama dengan 5 itu nggak akan masuk logiknya, sebab ini 2 3 4 gitu yang dihasilkan bilangan itu 2 3 4. Maka kalau misalnya kita mau mencetak kolom 5 berarti kita tambahkan or di sini. Logik ya sih? Logik ya. Oke. Nah, dia mencetaknya di sini, atau kita coba lihat ya di sini. S kolom ya, sorry. S kolom.
5 nah 5 S kolom sama dengan 5 ya, benar tuh. Ini 5, ini condong ke sini 5 gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian itu kan sudah apa namanya? Menghasilkan ini ya, bintang-bintang seperti ini. Tuh, tapi ini harusnya geser ke sini ya. Ke depan, berarti S kolom sama dengan 5 di sini mungkin atau N mungkin, enggak N tadi salah ya. Di sini N juga ya, N. Nah, berarti kalau saya pakai N, saya berengun ke sini. Berarti nanti yang dicetak itu kita ke row saja ya, ke row. Nah, ke row. Jadi berarti kalau 5-nya di sini nih, di sini ya. Tuh, sejajar dengan ini ya, teman-teman. Berarti nanti yang akan kita cetak 1 2 4 5 ya. Kira-kira logiknya apa? Teman-teman bisa dipikirkan. Kalau supaya dari 0 1 2 3 4 5 6, saya ingin menghasilkan angka 1 2 4 5. Kira-kira logiknya apa? Bisa dipikirkan dulu. Kalau sudah dipikirkan, teman-teman. Nah, sudah dipikirkan, kita coba ya logiknya. Misalnya di sini saya coba S row, mungkin supaya bukan 0 ya. Misalnya yang akan dicetak 1 2 kan. Berarti 0 berarti 0 yang di sini ya, baris ini, sorry, sama sejajar dengan 5. Berarti 0 tidak dicetak, 3 dicetak, 4 tidak dicetak. Berarti kita pakai ini aja. S row bukan 0 atau tidak sama persis dengan 0. S row tidak sama persis dengan 0. Kemudian N, S row tidak sama persis dengan 3. N, S row tidak sama persis dengan 6 ya. Atau mungkin ini kayaknya ya, apakah salah saya ya, kayaknya or S kolom, sorry, ini kayaknya mungkin nah kayak gini nih, sorry, logiknya kayak gini teman-teman. Jadi sorry, saya ulangi lagi, ini tuh udah betul ya teman-teman. Nah, ini kan tadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini, S kolom sama dengan 5, dia kayak menghasilkan ke sini ya. Saya coba mau menghasilkannya supaya S kolom sama dengan 5 seperti ini. Tadi kan pakai di sini N ya. Terus saya tambahkan di sini kurung. Ini kurung. Jadi kalau misalnya supaya dia, nah ini S kolom sama dengan 5. Ini kan menjoroknya ke samping sini ya. Kemudian misalnya or S kolom sama dengan 5, misalnya seperti ini. Sama sih, sama. Jadi ini di sini misalnya S kolom sama dengan kemudian N atau or apa N ya, kayaknya N. Jadi kita akan mengikuti berdasarkan nilai yang dihasilkan S kolom 5, yaitu S kolom 5 itu akan menghasilkan row di sininya itu yang akan tersedianya itu di logiknya adalah 0 1 2 3 4 5 6 yang sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti di sini kira-kira kita N S row tidak sama persis dengan 0, S row tidak sama persis dengan 3, kemudian S row tidak sama persis dengan 6. Oke, make sense kayaknya sih ya. Nah, kita coba aja ya supaya ini beneran make sense. Kita coba. Wow, aduh. Kayaknya salah nih ya teman-teman. Mungkin ini kayaknya or coba S or
sorry, aduh masih ya, kurang ini kayaknya. Ini n or di sini ya. Jadi berarti dia mengikuti ini ya, jadi kita mengikuti logik yang ini, yang sudah menghasilkan tadi bentuk E-nya ya gitu ya. Apakah benar? Aduh, ya ampun, malah jauh. Berarti S sebenarnya yang paling benar ini ya, or. Tapi ini masih kayak atau or ya. Karena oke, kita coba ini dulu, cetak dulu supaya jelas. S-row. Malah mencetak semuanya ya, berarti teman-teman. Kita harusnya N ini benar sih, N. Jadi ada yang bagian yang S kolom sama dengan 5. S kolom sama dengan 5 itu yang ini ya. Nah. Kayaknya mungkin logik saya mungkin agak kurang atau gimana ya. S kolom lebih besar dari 1, NS kolom lebih kecil. Atau ini pakai OR ya. Enggak ya. Benar ya, tadi logik kita udah bener, yang ini udah bener ya. Nah, ini masih bingung nih. Saya pakai N lagi ya, ini N. Oh iya, ini astagfirullahaladzim. Ini ya space-nya coy. else ya teman-teman, ini space-nya belum ada, ya ampun. Pantesan saya bingung kenapa ini kenapa nggak menjorok ke sini, karena nggak ada space-nya gitu ya, nggak memenuhi kondisi else-nya. Makanya ini ketika s-row sama dengan 5, s-row sama dengan 5, S kolom sama dengan 5, itu nggak ada space tuh kan. Ya ampun, sesat saya berjam-jam. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi ya supaya ini kita lihat aja hasilnya teman-teman. Tuh, B ya, benar. Jadi, oke, saya ini S kolom sama dengan 5 itu tadi saya jelaskan lagi ya. Pertama, ini kan logik yang ini dulu ya teman-teman. S kolom sama dengan 1 or dan seterusnya ya, logik yang ini dulu ya tadi. Nah, jadi ini logik yang ini itu akan menghasilkan bentuk huruf E yang saya tandai dengan merah. Oke. Nah, selanjutnya saya itu mau membentuk garis B yang bagian kanannya itu. Kita mau bentuk ya, ada di sini ada seperti ini ya. Jadi saya ambil S kolom sama dengan 5, N di sini, or. Nah, kalau N berarti saya mengikuti sebelumnya gitu ya. Kalau mengikuti sebelumnya itu kolom 5, S kolom 5 dari S kolom itu nggak ada ya, nggak tersedia. Di sini nggak tersedia. Yang tersedianya itu 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3. Kalau saya tulis S kolom sama dengan 5, itu nggak N S kolom sama dengan 5, itu 5-nya nggak ada di 1 2 3 4 di perhitungan sebelumnya ya. Di bagian perhitungan ini S kolom sama dengan 5 itu nggak ada. Kalau pakai N, logika N, karena di sini hasilnya adalah 1 2 3 4. Jadi kalau misalnya saya menggunakan logika N, itu nggak akan tersedia. Makanya saya gunakan logika OR. Kalau pakai OR di situ S kolom sama dengan 5, maka di sini. Nah, posisinya di sini. Atau yang di atas ada di sini posisinya 0, 1, 2, 3, 4. Dan yang akan kita cetak adalah 4 dan 5, 1 dan 2. Kemudian ada 0, 0, 3 dan 6 tidak cetak, maka saya gunakan di sini adalah N.
dia kalau menggunakan N seperti tadi mengacu ke kolom 5. Nah, kalau mengacu ke kolom 5 yaitu berarti dia mengacu ke kolom yang bagian ini. Baik, sejajar dengan ini. Baik, bisa dimengerti kan? Mudah ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau kita ke logika selanjutnya itu kita bakalan oh gini ya caranya gitu. Oke, memang kita agak sedikit harus menentukan bagian awalnya kita pakai kira-kira ngakses yang mana gitu ya teman-teman. Nah, tadi udah ya, jadi udah ngerti ya. S-row kita tidak akan mencetak ini S-row. Jadi S kolom sama dengan 5 berarti baris kelima, atau di S-row itu 0 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Jadi kita tidak sama S-row tidak sama percis dengan 0, S-row tidak sama percis dengan 3, dan S-row tidak sama percis dengan 6. Itu akan menghasilkan 2 1 2 dan 3 4 gitu ya. Tidak akan mencetak 0 3 dan 4. Kalau seandainya kalau saya pakai OR di sini ya nggak nyambung. Nggak nyambungnya kenapa? Kalau S-row tidak sama percis dengan 0 yaitu 1 2 3 4 5 6. Sama juga S-row tidak sama percis dengan 3 ya nanti akan menghasilkan 0 1 2 4 5 6 7 gitu ya. Jadi supaya kondisinya semuanya terpenuhi, maka semuanya itu digabungkan dengan logika N bukan dengan OR gitu ya, teman-teman. Jadi logika N ini akan menggunakan ketika kita ingin memenuhi semuanya gitu ya. Kalau misalnya lebih tadi kayak lebih kecil, lebih besar dari 1, lebih kecil dari 5, itu akan memenuhi 2 3 4 gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak kayak gini itu, misalnya N di sini ini bandingkan dengan ini, itu dia akan mengikuti perhitungan sebelumnya gitu ya. Kayak seperti yang kayak saya jelaskan tadi di sini. Kalau saya menggunakan N di sini maka akan menggunakan logika angka-angka yang sebelumnya dihasilkan gitu ya teman-teman. Sama seperti ini juga N. Tadi habis ya tadi. Ya oke, jadi seperti ya teman-teman, ini tadi saya lupa sampai mana nih. Jadi kalau S kolom sama dengan 5 berarti dia si S-row mengikuti yang ini dulu ya. Oke. Jadi oke teman-teman, sekian, terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.